Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Ahmad Samudra dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Saya akan menjelaskan tentang makalah studi kalam dan tasawuf yang berjudul Pengertian dan Asal-usul Tasawuf untuk menyelesaikan tentang makalah dan analisis dari PowerPoint. Yang pertama, pengertian tasawuf. Pengertian tasawuf itu dibagi menjadi dua, yaitu A secara etimologi dan B secara istilah. Langsung saja kita akan mulai dari yang pertama, yaitu A, pengertian secara etimologi. Pengertian secara etimologi dibagi menjadi 6 beberapa macam pengertian. Yang pertama, tasawuf berasal dari istilah yang dikonotasikan dengan ahlus sufah, yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah yang hidupnya diisi dengan banyak berdiam di serambi-serambi masjid, dan mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tasawuf berasal dari kata safa. Kata safa ini berbentuk fi'il mabni majhul sehingga menjadi isim mulhaq dengan huruf ya nisbah, yang berarti nama bagi orang-orang yang bersih ataupun suci. Maksudnya itu adalah orang-orang yang menyucikan dirinya di hadapan Tuhannya. Yang ketiga, istilah tasawuf berasal dari kata saf, artinya barisan sholat. Karena orang-orang yang kuat serta suci, batasnya biasanya sholat memilih saf atau barisan yang di muka dalam berjamaah. Yang keempat, tasawuf dinisbahkan dengan kata istilah bahasa Grek atau Yunani, yaitu saufi. Istilah ini disamakan makna dengan kata hikmah yang berarti kebijaksanaan. Yang kelima, istilah tasawuf ada yang mengatakan berasal dari kata sufanah, yakni nama kayu yang bertahan tumbuh di padang pasir. Selanjutnya yang nomor 6, tasawuf berasal dari kata suf yang berarti bulu domba atau wol. Selanjutnya yang kedua, B, pengertian secara istilah. Secara istilah, kata tasawuf mempunyai beberapa berimplikasi batiniah. Yang pertama, definisi tasawuf yang dikutip oleh Ibrahim Basuni. Tasawuf adalah menyucikan hati sehingga tidak ditimpa suatu kelemahan, menjauhi akhlak alamiah, melenyapkan sifat kemanusiaan, dan menjauhi segala keinginan nafsu. Aspek yang dinilai dari definisi di atas ialah perilaku individual seseorang dalam menjaga hati dari sifat duniawi. Yang kedua, definisi yang dikutip Ma'ruf Al-Karhi dan Sahal bin Abdullah. Tasawuf adalah hanya menerima kebenaran dan tidak mengharapkan apa dari tangan para makhluk. Barang siapa yang tidak sanggup menerima kefakiran, yang berarti tidak berhasil mencapai derajat tasawuf. Tasawuf itu mengurangi makan, selalu berada di sisi Allah, dan menjauhi manusia. Aspek yang dinilai dari definisi di atas ialah menggambarkan bahwa tasawuf itu sebagai gerakan batin yang harus dilalui
oleh manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini ada 3 sudut pandang yang digunakan para ahli untuk mendefinisikan tasawuf itu. Yang pertama, sudut pandang manusia sebagai makhluk terbatas. Kedua, manusia sebagai makhluk yang berjuang. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Jika ada 3 definisi tasawuf itu di atas satu dan lainnya dihubungkan, maka segera tampak bahwa tasawuf intinya upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan diri dari pengaruh kehidupan dunia sehingga tercermin akhlak yang mulia dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang mempelajari usaha membersihkan diri, berjuang memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan makrifat menuju keabadian, saling mengingatkan antara manusia serta berpegang teguh kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendekatkan diri dan mencapai ridhonya. Selanjutnya yang kedua yaitu asal-usul tasawuf. Munculnya istilah tasawuf itu baru dimulai pada pertengahan abad ketiga Hijriah oleh Abu Hashim Al-Kufi sejak wafat 250 Hijriah dengan meletakkan as-sufi di belakang namanya. Dalam sejarah Islam sebelum timbulnya aliran tasawuf, terlebih dahulu muncul aliran zuhud. Aliran zuhud ditimbul pada akhir abad pertama dan permulaan abad kedua Hijriah. Tujuan tasawuf itu untuk memperoleh hubungan langsung dengan Tuhan sehingga disadari benar bahwa seorang berada di hadirat Tuhan, dan intisari dari sufisme itu kesadaran akan adanya komunikasi dan dialog antara roh manusia dengan Tuhan dengan cara mengasingkan diri dan berkontemplasi. Selanjutnya, teori yang terkait dengan asal-usulnya tasawuf terdiri dari 7. Diantaranya adalah yang pertama, tasawuf berasal dari dalam Islam. Maksudnya teori ini dipertahankan oleh para sufi, sebagian orientalis, dan para pakar tasawuf dalam karya-karya pengantar tasawuf. Nah, jadi pendapatnya bahwa tasawuf itu berasal dari ajaran Islam itu sendiri dan landasannya ditemukan secara dalil nakli melalui Al-Quran dan hadis Nabi. Selanjutnya yang kedua, tasawuf berasal dari luar Islam. Intinya Islam memiliki sumber yang kaya tentang kerohanian. Yang ketiga, tasawuf berasal dari luar Islam dan bertentangan dengan Islam, yaitu tasawuf yang terpengaruh oleh warisan budaya asing di luar Islam atau mengikuti berbagai tendensi atau orientasi yang jauh dari Islam. Yang keempat, tasawuf berasal dari dalam Islam kemudian mendapat pengaruh dari luar Islam dan tetap sesuai dengan Islam. Maksudnya teori ini ditemukan dalam menjelaskan yang dikemukakan oleh Mutahari tentang asal-usul tasawuf. Yang kelima,
Tasawuf berasal dari dalam Islam, kemudian mendapat pengaruh dari luar Islam, bertentangan dengan Islam. Keenam, sebagian ajaran tasawuf berasal dari dalam Islam dan sebagiannya lagi berasal dari luar Islam. Dan yang terakhir, tasawuf berasal dari masa setelah generasi utama Islam yang terjadi karena pada masa itu banyak orang yang merasa puas dengan hanya memenuhi kewajiban formal dalam Islam seperti sholat, puasa, dan zakat, namun merasa perlu untuk mengeksplorasikan dimensi spiritualitas yang lebih dalam. Selanjutnya terdapat 5 teori asal-usul tasawuf dari kata sufi. Teori-teori berikut selalu dikemukakan oleh para penulis tasawuf. Yang pertama, kata tasawuf itu dalam bahasa Arab dari kata suf yang artinya bulu domba. Orang sufi itu biasa memakai pakaian dari bulu domba yang kasar sebagai lambang kesederhanaan dan kesucian. Dalam sejarah disebutkan bahwa orang yang pertama kali menggunakan kata sufi adalah seorang zahid yang bernama Abu Hashim Al-Kufi di negara Irak, wafat pada tahun 250 Hijriah. Yang kedua, Alu As-Sufa, yaitu orang yang ikut hijrah dengan Nabi dari Makkah ke Madinah yang karena kehilangan harta mereka berada dalam keadaan miskin dan tidak memiliki apa-apa. Mereka tinggal di serambi masjid Nabi dan tidur di atas batu dengan memakai pelana sebagai bantal. Pelana disebut sufah. Walaupun hidup miskin, ahlu sufah berhati baik dan mulia. Gaya hidup mereka tidak mementingkan keduniaan yang bersifat materi, tetapi mementingkan keakhiratan yang bersifat rohani. Mereka miskin harta tetapi kaya budi yang mulia. Itulah sifat-sifat kaum sufi. Yang ketiga, sufi yaitu suci. Orang-orang sufi itu orang yang menyucikan dirinya dari hal-hal yang bersifat keduniawian dan mereka lakukan melalui latihan yang berat dan lama. Dan demikian mereka itu orang-orang yang disucikan. Yang nomor 4, Sofia berasal dari bahasa Yunani yang artinya hikmah atau filsafat. Maksudnya jalan yang ditempuh oleh orang-orang sufi memiliki kesamaan dengan cara yang ditempuh oleh para filosof. Mereka itu sama-sama mencari kebenaran yang berawal dari keraguan dan ketidakpuasan. Yang kelima, saf, sebagaimana dengan halnya orang yang sholat pada saf pertama mendapat kemuliaan dan pahala yang utama. Demikian pula orang-orang sufi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala karena sholat jamaah mereka mengambil saf yang pertama. Selanjutnya, analisis dari tasawuf. Yang pertama, secara etimologi terbagi menjadi 6, yaitu alusufa, safa, sof, saufi, sufana, dan suf. Sedangkan tasawuf menurut istilah adalah suatu cabang keilmuan dalam Islam yang fokus pada pengembangan spiritualitas dan hubungan individu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tasawuf terdiri dari 3 sudut pandang. Yang pertama, manusia makhluk terbatas, yang kedua, manusia makhluk berjuang, dan yang terakhir, manusia makhluk bertuhan. Selanjutnya, yang asal-usul tasawuf terdiri dari 6 macam, yaitu
dalam Islam, kedua luar Islam, ketiga luar Islam bertentangan, yang keempat sesuai dalam Islam namun mendapat pengaruh luar, yang kelima dalam Islam pengaruh luar bertentangan, enam dalam dan luar Islam, yang terakhir generasi utama Islam. Jadi kesimpulannya, ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari usaha membersihkan diri, berjuang memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan makrifat menuju keabadian, saling mengingatkan antara manusia serta berpegang teguh pada janji Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam mendekatkan diri dan mencapai ridhonya. Dan adapun asal-usul tasawuf itu ada 7 teori yang sudah dijelaskan di atas tadi. Muncul istilah tasawuf juga baru mulai pada pertengahan abad ketiga Hijriah oleh Abu Hashim Al-Kufi, wafat tahun 250 Hijriah, dengan meletakkan as-sufi di belakang namanya. Dalam sejarah Islam, sebelum timbulnya aliran tasawuf, terlebih dahulu muncul aliran zuhud pada akhir abad pertama dan permulaan abad kedua Hijriah. Sekian dari presentasi makalah studi kalam dan tasawuf menjelaskan tentang analisis dari PowerPoint ini. Semoga saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.